warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Fadeli, nomor pokok mahasiswa saya 2131100055. Saya dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Nama saya Putri Wulandari, nomor pokok mahasiswa 2013010142. Ira Sulati, nomor pokok mahasiswa 2013010148. Nama saya Fadila Harani Putri, nomor pokok mahasiswa 2013010138. Setelah kami akan mempraktekkan penetapan tekstur, struktur, dan konsistensi tanah melalui metode merasa dengan tangan untuk memenuhi tugas praktek dasar ilmu tanah yang dengan dosen pengampu Ibu Sri Maharani Borusitepu, SPMP. Setelah di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama ada alat tulis, botol semprot berisikan air, ada sendok dan panah yang berukuran 15x15x15. Langsung saja ke prosedur percobaan pertama, yaitu penetapan tekstur tanah. Yang pertama, ambil kira-kira 1 sendok makan tanah. Lalu teteskan beberapa air. Lalu aduk dan digosokkan menggunakan jari telunjuk. Di percobaan pertama, tekstur tanahnya terasa licin dan halus. Selanjutnya percobaan kedua. Pertama, ambil lagi 1 sendok makan tanah. Letakkan di telapak tangan. Kemudian tambahkan air, tapi jangan terlalu basah. Pindahkan ke tangan kanan, lalu pijit-pijit dengan jari telunjuk dan ibu jari. Dan rasanya agak lekat. Percobaan ketiga, yang pertama, ambil lagi 1 sendok makan tanah. Lalu tambahkan atau semprotkan dengan air. Sampai tanahnya bisa digulung. Lalu gulung tanah kira-kira berdiameter setengah sentimeter dan panjangnya 5 cm. Tanahnya bisa digulung, menandakan bahwa partikel liatnya itu banyak. Dan tanah kita bengkokkan. Ternyata tanah yang kita bengkokkan tidak patah, menandakan liatnya banyak. Dan kesimpulan dari ketiga percobaan penentuan kelas tekstur tanah ini adalah
lihat berdebu. Selanjutnya kita ke penetapan struktur tanah. Di sini pertama kita ambil sebongkah tanah, kemudian tekan dengan jari. Saat ditekan tidak terlalu menggunakan tenaga. Di sini terlihat bentuknya granular atau butiran. Ukurannya kurang lebih 1-2 mm dan taraf perkembangannya adalah lemah, di mana lemah itu adalah tidak terlihat bentuk satuan struktur, kemantapan kecil, dan jika diremas hancur menjadi butir. Penetapan konsistensi tanah kering. Kita yang pertama tuh ambil agregat tanah dalam keadaan kering seperti ini. Oke. Selanjutnya tanah itu diremas, agregat ini diremas atau ditekan dengan telapak tangan. Rasanya itu butir-butiran berbentuk butiran-butiran halus, lembut gitu. Nah, seperti itu. Konsistensi tanah dalam keadaan lembab. Yang pertama kita ambil agregat tanah seperti ini. Selanjutnya kita semprotkan air. Jangan sampai basah, cuma lembab aja ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita pijit-pijit dan dipijit. Kemudian remas tanah dengan telapak tangan. Rasa-rasanya lepas, antara satu butir dengan lainnya terpisah. Ya, untuk konsistensi basah, ambil agregat seperti ini, sama seperti tadi ya agregatnya. Lalu kita semprotkan air sampai benar-benar basah. Sampai basah. Selanjutnya pijit-pijit tanah tersebut. Pijit. Rasanya tidak begitu lekat saat dipijit. Dia agak lepas gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plastisitas. Yang pertama, ambil tanah yang basah. Kemudian buatlah gulungan seperti pita. Jadi kesimpulan dari praktik tanah yang kami lakukan dari kelas tekstur itu lihat berdebu, di mana lihat berdebu itu rasanya agak licin, membentuk bola dalam keadaan kering, sukar dipijat dan mudah digulung serta melekat. Dari kelas strukturnya, yang pertama tipenya granular, terdiri dari agregat yang kecil. Kelas strukturnya itu kurang lebih 1-2 mm yang berarti halus. Yang ketiga taraf perkembangan yaitu lemah, dengan ciri-ciri tidak terlihat bentuk satuan struktur, kemantapan kecil, kalau diremas hancur menjadi butiran. Konsistensi
Dari yang konsistensi keringnya itu dia lembut. Lembut itu dimana dengan sedikit tekanan antara jari tanah mudah bercerai menjadi butiran atau kohesi kecil. Konsistensi lembab yaitu lepas, dimana lepas butiran-butiran tanah lepas satu sama yang lain. Konsistensi basah yaitu agak lekat. Agak lekat adalah setelah ditekan material tanah masih terlihat pada ibu jari dan telunjuk, tetapi kemudian mudah lepas sehingga menjadi bersih. Dari kelas plastisitas, kesimpulannya yaitu plastis dapat berbentuk kawat, dibutuhkan sedikit tenaga untuk merusaknya. Sekian praktikum dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.